Oke, di depan kita udah ada materi nih, judulnya Pasar dan Institusi Keuangan. Lumayan padat kelihatannya. Iya, betul. Ada beberapa slide presentasi di sini ya. Nah, misi kita hari ini, seperti biasa, kita coba saring intinya buat Anda. Jadi kita pengen lihat gimana sih uang itu muter di ekonomi, siapa aja pemainnya, dan ya kenapa ini relevan buat kita pahami. Oke, sip. Jadi nggak perlu baca semua slide-nya satu-satu ya, kita ambil sarinya aja. Betul banget. Oke, kita bongkar ya. Kita mulai dari dasar dulu deh, gimana modal atau dana itu dialokasikan. Sumber ini nyebutin ada 3 cara utama. Pertama, transfer langsung. Jadi dari penabung langsung ke bisnis. Iya, misalnya bisnis nerbitin saham atau obligasi terus dibeli langsung sama penabung. Simpel ya kedengarannya. Tapi 2 cara lainnya ini melibatkan pihak ketiga, perantara. Nah ini dia, ada yang lewat bankir investasi. Jadi penabung kasih dana ke mereka, terus bankir investasi salurin lagi ke bisnis lewat katakanlah sekuritas. Oke, itu yang kedua. Terus yang ketiga, ini yang mungkin paling umum kita lihat ya, lewat perantara keuangan. Kayak bank komersial gitu, kita nabung di bank, Ya, ya. nah bank nanti yang pinjemin atau investasikan lagi dana itu ke bisnis. Kenapa sih peran perantara ini jadi penting banget? Kok nggak langsung aja semua? Nah, itu pertanyaan bagus. Sumber ini kayaknya menekankan peran mereka buat ngurangin resiko sama ningkatin efisiensi. Bayangin aja, kalau kita harus cari sendiri bisnis mana yang butuh dana dan aman. Susah kan? Iya juga ya, ribet pasti. Nah, perantara ini kayak mak comblang lah. Mereka punya informasi, punya keahlian buat nilai resiko. Jadi aliran dana dari yang punya, yang butuh, itu jadi lebih lancar, lebih efisien gitu. Oke, jadi perantara ini krusial ya buat bikin sistemnya jalan. Nah, dana ini kan ngalirnya di tempat atau pasar ya. Materi ini bedain beberapa jenis pasar nih, agak banyak juga. Ada beberapa klasifikasi ya di sini. Iya, mungkin nggak usah dihafal semua ya, tapi ada beberapa yang penting buat kita tahu bedanya secara garis besar. Misalnya nih, pasar primer versus sekunder. Ini sering banget disebut. Betul, ini penting banget bedainnya. Pasar primer itu pas perusahaan pertama kali nerbitin aset, kayak saham IPO gitu. Nah, di situ perusahaan dapat dana segar. Oke. Modal baru buat perusahaan ya? Iya, kalau pasar sekunder, itu cuma perdagangan aset yang udah ada antar investor. Jadi saham yang udah beredar aja diperjualbelikan. Perusahaan nggak dapat dana baru dari sini. Paham. Jadi kalau kita beli saham di bursa efek itu biasanya udah masuk sekunder ya? Umumnya begitu, iya. Kecuali pas ada penawaran saham baru lagi dari perusahaan yang udah TBK. Terus ada juga bedanya pasar uang sama pasar modal. Oh iya, itu soal jangka waktu ya? Betul, pasar uang itu buat instrumen jangka pendek, di bawah setahun biasanya. Liquid banget. Kalau pasar modal, itu buat yang jangka panjang, kayak saham sama obligasi tadi. Oke. Nah, kalau kita lihat gambaran besarnya, materi ini juga nyinggung tren kayak deregulasi, globalisasi. Iya, sama penggunaan derivatif yang makin banyak. Artinya apa tuh buat pasar-pasar ini? Artinya ya, pasar ini jadi makin nyambung satu sama lain. Makin kompleks juga. Duit bisa pindah cepet banget antar negara, antar jenis aset. Makanya, paham dasar-dasar kayak gini jadi makin penting. Biar kita nggak bingung sama arus informasi keuangan yang makin deras. Oke, masuk akal. Nah, di dalam pasar ini kan banyak pemainnya ya, lembaga-lembaga keuangan. Kayaknya penting juga kita kenal beberapa yang utama. Iya, betul. Sumber ini nyebutin beberapa contoh kunci. Ada bank investasi tadi yang bantu perusahaan cari modal. Terus ada bank komersial ya yang biasa kita pakai buat nabung, pinjem. Ada juga reksadana. Ini kan cara buat investor kecil kayak kita buat ikut investasi tapi dananya dikumpulin bareng-bareng. Terus disebar ke banyak tempat, diversifikasi gitu. Biar resikonya nggak numpuk di satu tempat ya. Persis. Terus ada perusahaan asuransi, dana pensiun. Mereka ini ngelola dana jangka panjang juga buat proteksi atau kebutuhan pensiun nanti. Semuanya ini saling terkait lah, kayak ekosistem keuangan gitu. Oke, kebayang ekosistemnya. Sekarang, coba kita fokus ke satu pasar yang kayaknya paling populer dibicarakan, pasar saham. Nah, ini dia, tempat jual beli bukti kepemilikan perusahaan. Iya, ada yang bentuknya bursa fisik, ada juga yang elektronik kayak Nasdaq gitu ya, disebutnya di sini. Nah, ada satu hal menarik nih, bedanya perusahaan closely held sama publicly owned. Oh iya, ini penting juga. Closely held itu biasanya sahamnya dipegang sedikit orang, mungkin keluarga pendiri atau manajemen inti. Nggak diperdagangkan bebas. Jadi lebih tertutup gitu ya? Betul. Kalau publicly owned, ya kayak perusahaan TBK yang sahamnya bisa dibeli siapa aja di bursa efek.
Lebih transparan biasanya, tapi ya kontrolnya jadi tersebar ke banyak pemegang saham. Oke, nah di pasar saham ini tadi kan udah disinggung soal primer dan sekunder. Mungkin bisa diperjelas lagi aktivitasnya? Ada IPO juga disebut? Sip. Jadi IPO atau Initial Public Offering itu momen krusial pas perusahaan pertama kali jual sahamnya ke publik. Ini masuk pasar primer. Dapat modal baru di sini ya? Iya. Terus kalau perusahaan yang udah publik tadi butuh modal lagi dan nerbitin saham tambahan, itu juga pasar primer. Nah, kalau kita-kita ini jual beli saham yang udah beredar di bursa, itu pasar sekunder. Paham. Jadi berita harga saham naik turun tiap hari itu mostly pasar sekunder ya? Iya, betul. Aktivitas sekunder ini penting buat likuiditas, biar orang gampang jual beli sahamnya. Tapi ya itu, nggak nambah modal langsung ke perusahaannya. Oke. Nah, investor beli saham kan pasti ngarepin untung ya, return. Sumber ini nyebutin return itu bisa dari mana aja? Ada dua sumber utama. Dividen, itu bagian laba perusahaan yang dibagikan ke pemegang saham. Bagi hasil gitu ya? Sama capital gain. Ini keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli sahamnya. Kalau harga sahamnya naik, pas kita jual ya kita untung. Kinerja pasar secara umum biasanya diukur pakai indeks, kayak S&P 500 atau kalau di kita IHSG. Semacam rata-rata pergerakan harga saham lah. Jadi kayak termometer pasar gitu ya? Bisa dibilang gitu. Nah, ini nyambung ke konsep berikutnya yang lumayan penting juga. Efisiensi pasar saham. Efisiensi? Maksudnya gimana tuh? Intinya gini, sejauh mana sih harga saham itu udah mencerminkan semua informasi yang relevan tentang perusahaan dan ekonomi? Ada beberapa tingkatan efisiensinya. Ada yang bilang pasar itu efisien banget, semua info udah tercermin di harga. Ada juga yang lebih skeptis. Oh, jadi ini pertanyaan apakah pasar itu benar-benar pinter dan rasional gitu ya? Oh, behavioral finance. Wah, ini menarik nih. Behavioral finance. Jadi ini tentang apa? Ini bidang yang coba lihat gimana sih psikologi manusia, emosi kita, bias-bias berpikir kita, kecenderungan ikut-ikutan mempengaruhi keputusan finansial, baik keputusan kita sebagai individu maupun dampaknya ke pasar secara keseluruhan. Jadi faktor non-rasional gitu ya yang dilihat? Iya, ternyata kita nggak selalu jadi makhluk ekonomi yang super rasional kayak di teori klasik. Kadang kita takut berlebihan, kadang terlalu optimis, kadang ikut-ikutan aja tanpa mikir panjang. Contohnya gimana tuh biar kebayang? Mungkin pernah nggak sih ngerasa pengen buru-buru jual saham pas pasar lagi turun drastis karena panik? Atau sebaliknya, ikut beli aset kripto cuma karena lagi heboh dibicarain, padahal nggak ngerti-ngerti amat fundamentalnya? Wah, iya ya. Kayaknya pernah ngerasain atau lihat yang kayak gitu. Nah, itu bisa jadi contoh bias perilaku yang dibahas di behavioral finance. Ini nunjukin kalau pasar itu nggak cuma digerakin sama data dan logika, tapi juga sama sentimen, sama psikologi massa. Oke, jadi kompleks ya ternyata. Nah, kalau kita rangkum nih semua obrolan kita dari materi ini, apa takeaway utamanya buat pendengar? Intinya sih pasar keuangan itu sistem yang rumit tapi penting banget buat ngalirin dana dalam ekonomi. Ada banyak pemainnya, banyak jenis pasarnya. Iya, dan memahami dasar-dasarnya, gimana modal muter, beda pasar primer sekunder, peran bank, reksadana, sampai dinamika pasar saham, itu kayak ngasih kita peta dasar lah ya. Betul, peta buat navigasi informasi finansial yang kita temui tiap hari, biar nggak gampang bingung atau salah interpretasi. Plus, tadi ada tambahan soal efisiensi pasar dan behavioral finance. Itu ngingetin kita kalau pasar nggak selalu sempurna dan rasional. Nah, itu dia. Dan mungkin sebagai penutup ada satu pertanyaan buat direnungkan nih, buat pendengar. Boleh, apa tuh? Setelah kita ngobrolin soal behavioral finance, coba deh pikirin. Kira-kira bias psikologis Anda sendiri, entah itu terlalu pede, takut ketinggalan, FOMO, atau yang lain, gimana ya pengaruhnya ke cara Anda ngeliat atau bereaksi sama informasi pasar? Bahkan kalau cuma sebagai pengamat aja. Pertanyaan reflektif yang bagus tuh. Sesuatu buat kita pikirin lebih lanjut ya. Iya, buat eksplorasi pribadi aja. Oke deh, terima kasih banyak udah berbagi pandangan dari materi ini. Dan terima kasih juga buat Anda yang sudah menyimak pendalaman kita kali ini.